Bapak-bapak, ibu-ibu, adiyuswo, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat malam dan selamat berjumpa lagi. Kita akan mengadakan persekutuan doa adiyuswo. Namun sebelumnya, mari kita ungkapkan yel-yel adiyuswo. Adiyuswo semangat, adiyuswo berguna, adiyuswo bahagia, oh yes, yes, yes. Adiyuswo semangat, adiyuswo berguna, adiyuswo bahagia. Oh yes, yes, yes. Lagi. Adiyuswo semangat, adiyuswo berguna, adiyuswo bahagia. Oh yes, yes, yes. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 232 bait yang pertama. PKJ 232 bait yang pertama. Dikala hidupku tentram, dikala hidupku tentram dan senang. No 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 ni ni no 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 ni. Saya tunggu yang belum ketemu. 232 PKJ. Mari. No no ni. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi, memberkati hidup kami dan keluarga kami masing-masing. Kami semua akan melanjutkan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir menerangi diri kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus, agar kami semua dapat mengerti, menyimpan dan melaksanakan firman Tuhan. Kami juga mendoakan Bapak Suratman yang telah Tuhan pilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya padanya, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan suara Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk bersama ikut padanya. Kita pujikan PKJ 187 bait yang pertama. PKJ 187 bait yang pertama. Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, ikut salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat.
Aku ikut Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Suratman. Kepada Bapak Suratman, disilahkan. Salam. Untuk mengawali persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami para Adiyuswa GKJ Sampangan Kradinan menghadap kehadirat-Mu, mengucap terima kasih karena berkat rahmat serta penyertaan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami bisa melakukan persekutuan doa guna memuji memuliakan nama Tuhan secara virtual. Kami mohon kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus agar persekutuan doa ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu Adiyuswa GKJ Sampangan Kradinan yang berbahagia, persekutuan doa pada malam hari ini kami beri judul Gembala Sejati atau Gembala Upahan. Bacaan diambil dari Yohanes 10 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Ia lari karena ia seorang gembala upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Para Adiyuswa yang dikasihi Tuhan, persis tanggal 1 Januari 2017, kapal wisata Sahro Express terbakar di perairan Kepulauan Seribu. Puluhan penumpang meninggal dunia saat kapal mulai terbakar. Kapten kapal justru melompat terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Sikap ini disesalkan oleh Direktur Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Seorang gembala sejati rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan domba-domba yang ada. Itulah Kristus. Tetapi gembala upan akan lari menyelamatkan diri dan membiarkan kawanan domba-dombanya berjuang sendiri menghadapi mara bahaya. Saudara dan saya dalam skala yang berbeda adalah pemimpin atau gembala yang baik bagi diri sendiri, bagi rumah tangga, sekolah, gereja, masyarakat, atau dunia
bekerja. Tuhan menempatkan kita mengambil tanggung jawab sebagai gembala sejati, yakni orang yang memberi hidup untuk menjaga kawanan domba Allah. Sebab kawanan domba itu akan menghadapi kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, bullying, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Di manakah posisi kita di depan untuk menjaga kawanan domba, kita atau acuh tak acuh sebab kita gembala upahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mendapat amanat untuk menggembalakan kawanan domba harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kawanan domba dengan baik dan benar di hadapan Tuhan dengan cara sebagai berikut. 1. Dengan penuh kasih. 2. Dengan penuh kesabaran. 3. Dengan penuh ketulusan dan murah hati. 1. Penuh kasih. Bapak Ibu Adiyuswa yang berbahagia, dengan penuh kasih karena tiap domba punya sifat yang satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang penurut, ada yang nakal. Di samping itu tantangan dari luar yang harus dihadapinya. Gembala sejati, kita tidak boleh membeda-bedakan cara kita mendidik dan memelihara domba-domba, baik dengan kekerasan, dengan bertindak kasar tanpa ada kasih. Domba-domba yang kita pelihara menjadi tanggung jawab kita. Tidak boleh ada satupun yang hilang di mangsa serigala. Domba yang hilang harus kita cari sampai ketemu, walaupun hanya seekor domba saja. Kalau domba yang hilang bisa ketemu, itu sangatlah berharga di hadapan Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seseorang pun dari anak ini hilang. Matius 18, 12, 14. Penuh kesabaran. Di dalam menjalankan tugas dengan dilandasi kesabaran. Domba-domba yang melakukan kesalahan harus kita peringatkan dengan lemah lembut dan bijaksana. Ada satu ungkapan bahwa seseorang dalam menghadapi masalah itu ada batas kesabarannya. Dalam menyelesaikan masalah, kita kembalikan ke ajaran Tuhan melalui firman-Nya. Pada waktu itu ada murid Tuhan Yesus. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau ada orang yang bersalah kepada kami, berapa
kali kami harus memaafkan sampai 7 kali? Namun jawab Tuhan Yesus, untuk memaafkan yang bersalah harus sampai 70 kali 7 kali, artinya tanpa batas. Perlu diketahui bahwa kita sebagai manusia tidak punya hak untuk menghakimi orang yang bersalah kepada kami. Artinya, penghakiman itu adalah hak prerogatif Tuhan. Matius 18:21. 3. Tulus hati atau murah hati. Di dalam menjalankan tugas sebagai anak-anak Tuhan harus tulus hati, murah hati, tidak dengan paksaan, menggerutu, tidak ikhlas, agar apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun. Dia dirampok habis-habisan dan sampai setengah mati. Lalu ada seorang imam yang lewat tempat itu dan ia melihat, tetapi ia tidak memberikan pertolongan. Demikian seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat, ia hanya lewat tanpa memberikan bantuan. Kemudian datanglah seorang dari Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ia melihat. Bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia membalut luka-lukanya, sesudah itu menyirami dengan minyak dan anggur, dan dinaikkan ke atas keledainya dan diantarnya ke penginapan supaya diobati. Dan orang Samaria tersebut menitipkan uang 2 dinar untuk kebutuhan perawatan kepada pemilik penginapan. Seandainya masih ada kekurangan setelah mereka pulang dari perjalanan, maka orang Samaria akan memberikan pelunasan. Demikian ketika orang yang melewati tempat kejadian dari imam, orang Lewi, dan orang Samaria, orang yang menunjukkan belas kasihan terhadap sesamanya adalah orang Samaria. Lukas 10:25-37. Sebagai anak Tuhan, mari kita menunjukkan kasih kita, kesabaran, dan ketulusan hati, serta kemurahan hati untuk sesama di dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari persekutuan doa pada malam hari ini kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan telah hadir dan memimpin jalannya persekutuan doa pada malam hari ini.
sehingga dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir dengan selamat. Biarlah dengan renungan ini hidup kita diperbarui sehingga kita menjalankan kehidupan ini dengan penuh kasih, kesabaran, tulus, dan murah hati terhadap sesama dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk para adiyuswa GKJ Sampangan Kradinan. Fisik boleh lemah, kulit boleh keriput, rambut boleh memutih, namun semangat untuk melayani Tuhan tetap bergelora. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami di dalam menghadapi permasalahan bangsa yang kompleks. Adanya wabah virus corona dan intoleransi bangsa yang mengganggu ketertiban dan keamanan bangsa ini. Semoga mampu segera diatasi dengan bersandar pada pertolongan Tuhan. Bila di dalam renungan ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih pada Bapak Suratman yang sudah berkenan menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 415 kita pujikan bait yang pertama saja dengan judul Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Bapa yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat Bapa. Kami bersyukur karena Engkau sendiri yang telah berkenan memimpin kami semua sehingga dapat mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini dari awal sampai akhir dengan selamat. Berkatilah Tuhan apa yang sudah kami lakukan sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bimbing kami dalam kehidupan kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin memberkati tiap langkah kami masing-masing. Sehingga kami selamat karena berkat dan penyertaan Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap langkah hidup kami masing-masing. Ampunilah Tuhan semua dosa dan kesalahan kami, serta sempurnakan doa kami ini. Karena semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 410, bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Kidung Jemaat 410, bait yang pertama.
ni nu na na. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tanganmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Demikian persekutuan doa Adiuswo pada malam hari ini sudah berakhir dengan selamat karena berkat dan pimpinan Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus beserta kita semua. Terima kasih.